Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ketua Kelas. Anak-anak, Bapak periksa kehadiran kalian dulu ya. Ya, Pak. Arum Ambertu. Pak. Gusti Mas Mulyani. Hadir, Pak. Mauliana. Hadir, Pak. Rizky Kurnia Triani. Hadir, Pak. Ada yang hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Arum, Pak. bagaimana sakitnya kemarin? Sudah sembuh ya? Alhamdulillah Bapak sudah mendingan walaupun masih agak-agak Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua sehat selalu ya, agar dapat Amin. Iya, Pak. Amin. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik anak-anak, sudah siap hari ini ya untuk belajar? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Coba jawab panggilan Bapak. Kalau Bapak bilang hai, jawabnya halo. Kalau Bapak bilang halo, jawabnya hai. Siap ya? Siap. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai hai. Halo, Halo. halo. Hai halo hai. Halo, hai, halo. Halo. Berarti sudah konsen semua ya. Semangat ya. Semangat. Semangat, Pak. Coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang ada di bayangan kalian? Bener mandi. Orang lagi mandi ya. Mandi itu Anak megang gayung, Pak. dengan toharo. Iya, pakai gayung. Gayung ada airnya. Maka kita bahas toharo. Apa itu toharo? Ada yang tahu? Coba. Saya, Pak. Coba Lena. Ya, Lena tahu nggak apa itu toharo? Taharoh artinya suci atau bersih, Pak. Iya, betul sekali. Toharo artinya suci atau bersih. Ada yang lain? Ada yang jawaban yang lain? Saya, Pak. Rizky, Pak. Ya, coba Rizky. Bersuci dari najis dan hadas, Pak. Bersuci dari najis dan hadas, betul sekali. Jadi toharo bisa bersuci atau bersuci dari najis atau hadas. Kemudian mengapa kita harus toharo? Mengapa kita harus bersih? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, coba Rum. Karena Allah mencintai orang-orang yang bersih. Iya, tepat sekali. Karena Allah itu cinta pada orang-orang yang bersih. Anak-anak, hari ini kalian nanti akan mempelajari tentang toharo, yaitu berkaitan tentang bersuci dari hadas besar. Jadi nanti kalian akan mengetahui dan harus memahami tentang toharo, kemudian dalil nakli toharo, alat-alat toharo, kemudian berkaitan tentang hadas besar, bagaimana cara bersuci dari hadas besar, dan nanti kalau waktunya memungkinkan kita nanti mensimulasikan ya bagaimana cara bersuci dari hadas besar. Siap ya? Siap, Pak. Alhamdulillah. Toharo itu penting ya anak-anak. Kenapa penting? Karena dengan hidup bersih kita akan sehat. Dan toharo juga menentukan sah atau tidaknya kita dalam melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain-lain. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian berkumpul dalam kelompok sesuai dengan pembagian kemarin ya. Jangan berpindah-pindah kelompok. Ketua kelompok, tolong pastikan anggotanya sesuai dengan yang dibagi kemarin. Ya, Pak. Ya Pak. Sudah siap? Siapa? Ya Pak. Anak-anak, silakan dibuka dulu buku paket PAI-nya halaman 32. Ya Pak. Tolong dibaca dan diamati tentang kebersihan itu sebagian dari iman di kolom renungkanlah ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ketemu? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Bagus.
Baik anak-anak, sekarang silakan saksikan video berikut. Baik anak-anak, sekarang kalian saksikan video tentang bersuci dari hadas besar di layar berikut ini ya. Ya, Pak. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Seseorang harus melakukan mandi besar. 1. Bersetubuh atau berhubungan seksual. 2. Keluar sperma. 3. Haid atau menstruasi. 4. Nifas. 5. Melahirkan. 6. Meninggal dunia bagi orang muslim yang meninggal selain karena mati syahid. Apabila seseorang telah mengalami 6 penyebab mandi besar tersebut, dia dilarang melakukan hal berikut. 1. Salat, termasuk dilarang dalam melaksanakan sujud sahwi dan sujud tilawah. 2. Tawaf. 3. Menyentuh mushaf Al-Quran. 4. Membawa mushaf. 5. Membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Keharaman membaca Al-Quran di sini mengecualikan jika ia membaca potongan ayat Al-Quran tersebut dengan tujuan berdoa, seperti membaca basmalah ketika mau makan dan lain sebagainya dengan tujuan berpikir, bukan enggan maksud membaca Al-Quran itu sendiri. 6. Diam di dalam masjid. 6 larangan tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain 6 hal yang sudah disebutkan, bagi wanita haid atau nifas, terdapat larangan tambahan yang meliputi 1. Berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. 2. Melintasi masjid jika ia khawatir darah haidnya akan menetes. Wanita haid atau nifas yang tidak khawatir darahnya menetes, hukumnya diperbolehkan melintasi masjid tanpa berdiam diri lama di masjid. 3. Bersuci dari hadas. Seseorang yang masih dalam keadaan haid maupun nifas dilarang bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu maupun bersuci dari hadas besar dengan mandi, serta dilarang bersuci dalam rangka beribadah, semisal mandi sholat Jumat. Hal ini dilarang karena bersuci bagi orang yang sedang haid atau nifas, bersucinya adalah sia-sia. Oleh karena itu dilarang oleh syara. Larangan bercerai di sini ditujukan kepada suami. Seorang suami Bentar Pak, kayaknya masalah sinyal. Halo, ada masalah ya? Halo, Bu Ad. harap bercerai dari istrinya saat dia menstruasi. Karena dapat memperberat istri. 5. Bercumbu atau bersenang-senang.
di bagian tubuh istri antara pusar dan lutut tanpa penghalang. Kuku, memotong kuku atau rambut saat hadas besar. Imam Al-Ghazali berpendapat, orang yang menyandang hadas besar sunnah tidak memotong kuku, rambut, dan mengeluarkan darah. Apabila tetap dilaksanakan, artinya tetap sah, namun mempunyai kewajiban harus membasuh tempat terpotongnya kuku atau rambut. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan rukun mandi besar ada dua. Satu, niat. Dua, meratakan air ke seluruh tubuh. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam Kasyifatus Saja menjelaskan, satu, niat mandi besar harus dilakukan bersama dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah, ataupun tengah. Apabila pada saat pertama kali menyiramkan air ke salah satu anggota badan tidak dibarengi dengan niat, maka anggota badan tersebut harus disiram lagi. Mengingat siraman yang pertama tidak dianggap masuk pada aktivitas mandi besar tersebut. Sebagai contoh, pada saat memulai mandi besar, seseorang pertama kali menyiramkan air ke bagian muka, namun tidak disertai dengan niat. Setelah itu, menyiram bagian dada baru dengan disertai niat. Walaupun muka sudah basah, basuhan pertama belum dianggap sudah disiram, karena penyiramannya belum dihitung. Oleh karena itu, bagian muka harus disiram kembali. Penyiraman kembali ini merupakan siraman yang masuk pada aktivitas mandi besar, mengingat dilakukan setelah penyiraman di bagian dada yang dibarengi dengan niat. Bacaan niat mandi besar apabila diucapkan sebagai berikut. Nawaitul husla li raf'il hadathil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada benda yang dapat menghalangi air sampai pada kulit secara langsung. Semisal kotoran yang ada di bawah kuku, cat tembok, cat kuku, eyeliner, sebagian henna, minyak goreng, minyak rambut, dan lain sebagainya. Apabila terdapat bagian tubuh yang belum terkena air walaupun sedikit, mandi besar yang sudah dilakukan belum sah. Apabila setelah mandi selesai baru ditemukan ada penghalang yang menutupi, orang tersebut harus membasuh bagian anggota tubuh yang kurang saja tanpa harus mengulangi mandi dari awal. Seseorang yang mandinya belum sah, belum diperbolehkan melakukan hal-hal yang diwajibkan seseorang harus suci dari hadas besar, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Anggota tubuh Sudah habis ya? Anak-anak, masih konsentrasi? Masih, Pak. Masih ya? Bagaimana video tadi? Sudah mengerti semua tentang ketentuan bersuci dari hadas besar? Sudah, Pak. Sudah ya? Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan video tadi? Atau yang berkaitan dengan bersuci dari hadas besar? Arum? Ada? Tidak ada, Pak. Atau Rizky? Tidak ada, Pak. Paham, Pak. Tidak ada? Bila tidak ada, kita lanjutkan pelajarannya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Anak-anak, sekarang kalian silakan berdiskusi masing-masing kelompok tentang toharoh. Kaitannya bersuci dari hadas besar. Tolong ketua kelompok perhatikan materi diskusi masing-masing kelompok berikut. Yang pertama, Arum, kelompok 1 tentang toharoh dan dalil naklinya. Kemudian Lena,
Kelompok 2 tentang alat-alat toharoh. Kemudian Lia, kelompok 3 tentang hadas besar dan tata caranya. Kemudian Rizky, kelompok 4 tentang manfaat atau hikmah toharoh. Sudah jelas ya? Ya Pak, sudah jelas Pak. Nah, tolong ya anak-anak, semuanya aktif dalam diskusi. Tolong ketua kelompok mencatat siapa saja yang tidak aktif dalam diskusi. Bapak juga akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Ya Pak. Ya, Pak. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Tolong nanti masing-masing ketua kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Sudah siap ya? Siap, Pak. Siap Pak. Dimulai kelompok 1. Silakan Arum. Nggih, Bapak. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian toharoh. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain-lain. Taharah meliputi dua hal, yaitu taharah dari najis dan taharah dari hadas. Taharah dari najis maksudnya membersihkan sesuatu dari najis. Adapun najis ada 3 macam, yaitu najis. Iya, sudah cukup bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak. Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya kelompok 4 berkaitan tentang manfaat atau hikmah toharoh. Silakan Rizky. Ya Pak. Baik, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang hikmah taharah. Yang pertama, hikmah taharah adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Kedua, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Keempat, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mantap sekali. Tepuk tangan anak-anak. Anak-anak, alhamdulillah semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Semuanya bagus sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas kita. Nah, sekarang tolong perhatikan layar. Bapak akan menambah penjelasan terkait dengan bersuci dari hadas besar. Yang pertama adalah alat-alat toharoh. Jadi alat toharoh secara umum itu ada 3. Tapi bila untuk bersuci dari hadas ada 2, yaitu air dan tanah. Bila air maka harus suci dan mensucikan. Kalau tanah maka tanah yang harus suci. Nah, kemudian untuk rukun mandi itu ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Itu tambahannya ya. Baik anak-anak, sekarang silakan satu dari kalian untuk menyimpulkan tentang pelajaran kali ini. Ayo siapa anak-anak Bapak yang berani? Saya Pak. Silakan Rila, Saya, dibacakan Pak. kesimpulan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, taharah artinya bersuci, baik dari najis maupun dari hadas. Yang kedua, darah yang keluar dari rahim perempuan yang menyebabkan hadas besar adalah haid, wiladah, melahirkan, dan nifas. Yang ketiga, mandi wajib, junub adalah mengalirkan air ke seluruh badan. Rukun mandi wajib ada
niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kemudian kita harus menjaga kebersihan dan kesucian, Pak. Bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak. Anak-anak, adakah yang masih belum paham tentang pelajaran kali ini? Ada yang ingin bertanya lagi? Ayo silakan. Tidak ada ya? Artinya sudah mengerti dan paham semuanya ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang Bapak mau memberikan pertanyaan evaluasi kepada kalian. Tolong nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Tolong perhatikan layarnya. Pertanyaan pertama. Perhatikan beberapa pernyataan dari beberapa pernyataan yang termasuk penyebab mandi wajib adalah. Nah, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya, Pak. Ayo Rizky, silakan. Jawabannya B, Pak. 1, nomor 1, 3, 5, dan 7. Iya, tepat sekali. 100 untuk Rizky. Yeay. Sekarang pertanyaan yang kedua. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian. Nah, baik kebersihan dari najis maupun dari hadas. Pada umumnya orang bersuci menggunakan air, bersuci dari hadas menggunakan air. Maka airnya harus suci dan mensucikan. Nah ini, coba sebutkan 3 contoh air yang suci dan mensucikan. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan Gusti. Air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air embun, dan air salju. Tepat sekali, 100 untuk Gusti. Terima kasih, Pak. Perhatikan ya anak-anak, toharoh atau bersuci itu penting. Kenapa? Karena menjadi syarat sah dalam beribadah seperti sholat, tawaf, dan lain-lain. Kalau sholat sah berarti diterima oleh Allah. Kalau diterima Allah pasti akan masuk surga. Kira-kira semuanya pengen kan masuk surga? Makanya harus diperhatikan kesuciannya. Ya, Pak. Itulah pentingnya toharoh. Baik anak-anak, alhamdulillah kalian semua sudah dapat memahami pelajaran hari ini. Untuk menambah nilai silahkan nanti dikerjakan soal pengayaan berkaitan tentang makna dari tayamum. Siap ya? Siap, Pak. Hari ini Bapak ada oleh-oleh buat kalian. Mau nggak? Nggak mau, Pak. Pasti tugasku. Itu berharga bener buat kita sebagai pelajar. Iya, Pak. Mau ya? Ini oleh-olehnya ada LKPD tentang toharoh. Mau, Pak. Ya. Mau, Pak. Anak-anak Bapak yang pintar itu pasti mau dikasih LKPD. Iya, Pak. Tolong ya nanti dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan. Siap ya? Siap, Pak. Iya, Pak. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang bab sholat Jumat. Pasti seru gitu. Kira-kira siap nggak? Siap, Iya, Pak. Pak. Terutama anak-anak Bapak yang laki-laki ini harus memperhatikan betul-betul. Tapi perempuan juga harus. Kenapa? Karena sholat Jumat itu masih sah apabila yang mengerjakan juga perempuan, tapi tidak termasuk dalam rukun sholat Jumat. Tapi bila perempuan melaksanakan sholat Jumat, tetap dikatakan sah dan bisa menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Siap ya besok? Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik anak-anak, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Dari awal hingga akhir kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.